Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Miss Fitri di grade 3. Hari ini masih bersama Miss Fitri ya di pembelajaran tematik. Di minggu ini kita masuk di tematik tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 1. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekarang disiapkan dulu yuk teman-teman buku, paket tematik, dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Minggu ini kita masuk di subtema kedua, perubahan cuaca. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Sekarang coba teman-teman amati cuaca di sekitar tempat tinggal teman-teman. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 49. Ayo membaca. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah.
Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, sekarang teman-teman buka bukunya halaman 51. Teman-teman coba kerjakan latihan di sana ya. Setelah kita membaca teks yang berjudul Cuaca dan Perubahannya, nah sekarang teman-teman ditugaskan untuk menuliskan informasi tentang cuaca yang teman-teman peroleh dari bacaan tadi. Nah, di sini sudah ada contohnya nih teman-teman. Nomor 1. Cuaca dapat berubah setiap hari. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Ingat, yang berkaitan dengan cuaca ya. Setelah menuliskan informasi mengenai sebuah teks, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai pecahan lagi ya teman-teman. Ayo mengamati. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Nah, teman-teman, melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Nah, setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman, lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Nah, teman-teman lihat, di sana Lani memegang buah melon potongan pertama. Kemudian, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Nah, sedangkan Benny mengambil atau memegang potongan dari melon yang kedua. Coba teman-teman perhatikan, kira-kira bagian yang lebih besar melon Lani atau melon yang dipegang oleh Benny? Ya, benar sekali. Lebih besar yang dipegang oleh Benny. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Perhatikan ya, Lani melonnya sama dengan 1/8. Dan Benny melonnya sama dengan 1/6. Sekarang perhatikan percakapannya. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Betul, Siti. Bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Benny 1/6. Jadi,
bagian Lani kurang dari bagian Beni. Dapat disimpulkan 1/6 lebih besar dari 1/8. Mudahnya begini ya teman-teman. Melon milik Beni hanya dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan melon milik Lani dipotong menjadi 8 bagian. Jadi, lebih besar potongan melonnya siapa? Ya, tentu saja lebih besar bagian potongan melonnya Beni, karena hanya dipotong menjadi 6 bagian, sedangkan Lani 8 bagian. Mudah ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Kemudian, amatilah data gambar berikut ini. Teman-teman perhatikan gambar yang pertama ya. Ya, di sana anak perempuan itu memegang melon senilai 1/8. Nah, sedangkan anak laki-lakinya memegang melon senilai 1/6. Coba teman-teman amati. Kira-kira yang makan melon paling banyak itu anak laki-laki atau anak perempuan? Ya, benar. Anak laki-laki. Lihat, ukuran melonnya lebih besar anak laki-laki. Karena melonnya hanya dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan melon milik anak perempuan dipotong menjadi 8 bagian. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Nah, di sana anak perempuan sudah memegang 2 potong melon dengan pecahan senilai 2/8. Kemudian anak laki-lakinya juga sama memegang 2 buah atau 2 potong melon dengan pecahan senilai 2/6. Nah, coba mudahnya sekarang teman-teman lihat lagi. Lebih besar potongan melon anak perempuan atau melon anak laki-laki? Ya, benar sekali. Lebih besar potongan melon anak laki-laki. Karena melon milik anak laki-laki hanya dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan melon milik anak perempuan dipotong menjadi 8 bagian. Sehingga 2/8 lebih kecil dari 2/6. Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, di sana anak perempuannya sudah memegang 3 potong melon dengan pecahan senilai 3/8. Dan anak laki-lakinya juga sama, sudah memegang 3 potong melon dengan pecahan senilai 3/6. Perhatikan, melon mana yang lebih besar? Ya, benar, melon milik anak laki-laki. Jadi tentunya anak laki-laki pasti memakan melon lebih banyak. Karena melon milik anak laki-laki hanya dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan melon milik anak perempuan dipotong menjadi 8 bagian. Sehingga kesimpulannya 3/8 lebih kecil dari 3/6. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman buka bukunya halaman 56. Sekarang teman-teman coba berlatih ya untuk membandingkan potongan buah melon. Nah, teman-teman bisa isi dengan tanda lebih dari atau lebih besar, atau kurang dari atau lebih kecil pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Nah, teman-teman isi latihannya halaman 56 nomor 1 dan nomor 2 ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss minta tolong sama teman-teman buka bukunya halaman 58. Ya, di sana ada sebuah lagu yang berjudul Burung Ketilang, ciptaan Ibu Sud. Nah, agar
belajarnya lebih semangat, sekarang kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Ayo teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, lagu ciptaan Ibu Sud yang berjudul Burung Ketilang. Apakah teman-teman pernah ada yang mendengar sebelumnya? Nah, teman-teman, hari ini Miss punya tugas untuk teman-teman grade 3. Jadi, tugasnya yaitu mengerjakan halaman 51 dan 56. Semangat ya teman-teman! Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.